Salam. Kali ini kita akan membahas mengenai teori kebutuhan manusia. Jadi kita menyebutnya hierarki atau 5 tingkat kebutuhan manusia. Diciptakan oleh Abraham Maslow, sehingga disebutnya teori kebutuhan Maslow. Sebelumnya subscribe dulu bagi yang belum ya. Ada 5 kebutuhan manusia yang diperingkat dari terendah ke tertinggi, yaitu namanya hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan keamanan, lalu kebutuhan sosial, lalu kebutuhan status, lalu kebutuhan aktualisasi diri. Penjelasan tiap tingkatan sebagai berikut. Fisiologis. Nah, fisiologis ini berasal dari kata fisik ya. Ini fisik itu tubuh. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu hal yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan atau melanjutkan hidup. Contoh, kebutuhan akan oksigen, air, makanan, atau kita menyebutnya kebutuhan bernafas, minum, makan. Kebutuhan suhu tubuh normal, kebutuhan tidur, kebutuhan istirahat, kemudian kebutuhan pakaian. Jadi ini termasuk dalam kebutuhan dasar manusia ya, pakaian ini. Jadi perlu juga Anda ketahui ya, kalau makan minum itu kita walaupun kita bisa memilih ya, mungkin ada orang sedang misalnya protes ke pemerintah, jadi mogok makan ataupun mungkin tidak mau minum. Nah, ini akan berdampak kepada tubuh karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Tapi kalau oksigen ini tidak ada pilihan ya, pasti manusia itu mau tidak mau bernafas. Jadi ini bukan pilihan, berbeda dengan air dan makanan tadi. Contoh, ini adalah bekal atau bekal makanan Anda. Misalnya Anda ke kampus bawa bekal ini, Anda jadi saat Anda lapar, Anda makan. Nah, berarti Anda sedang memenuhi kebutuhan dasar, yaitu fisiologis. Jadi, nah ini juga Anda makan di warteg. Warteg itu bisa dibilang merupakan kebutuhan dasar, dalam arti warteg itu kan umumnya seperti masakan rumah ya, beli masakan rumah. Jadi Anda biasanya hanya untuk
memenuhi kebutuhan lapar saja. Kalau Anda ke warteg, jarang kan Anda ke warteg untuk misalnya baca buku ataupun Anda seperti Anda di restoran, kafe-kafe tertentu kan bisa juga ke kafe bukan untuk makan tapi untuk ngobrol ataupun buka laptop ataupun jadi kalau di warteg umumnya karena lapar ya, jadi ini untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan keamanan. Keamanan atau keselamatan. Jadi ini dua hal yang berkaitan ya. Kebutuhan akan rasa aman ini bergantung pada usia individu. Rasa aman terbagi menjadi rasa aman secara fisik dan emosional. Secara fisik, contoh rumah atau tempat tinggal, melindungi dari hujan, badai, panas, dan sebagainya. Lalu kebutuhan emosional, contoh pendampingan orang tua atau guru, melindungi dari misalnya bullying verbal. Jadi bullying verbal ini maksudnya dibully melalui kata-kata, misalnya dihina, diejek, semacam itu ya. Jadi itu termasuk dalam faktor emosional. Jadi kalau Anda butuh rasa aman dari faktor emosional, khususnya bullying ini, Anda perlu didampingi oleh orang tua ataupun guru ataupun pejabat yang berwenang tapi kalau bullying fisik misalnya dipukul, nah itu Anda beda lagi ya. Lalu selanjutnya kebutuhan akan rasa aman ini bergantung pada usia individu. Jadi ini tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau untuk tempat tinggal atau rumah, itu kebutuhan semua usia. Jadi kalau untuk tempat tinggal rumah ini suatu yang pokok berapapun usianya ya. Nah, ini contoh gambar dari tempat tinggal. Ini adalah istilahnya rumah yang simple ya, kecil, yang memang tujuannya untuk melindungi Anda dari hujan, panas, badai, dan sebagainya. Jadi ini suatu hal yang wajib. Jadi kalau orang tidak punya uang pun tetap harus tinggal, atau bisa numpang di saudara ataupun kos atau sewa. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Seseorang membutuhkan tempat tinggal. Lalu selanjutnya kebutuhan kebutuhan keamanan keselamatan dari gangguan kriminal atau bahaya, dari jatuh. Nah, kedua hal ini bergantung pada usia. Jadi kalau
gangguan kriminal itu, misal contoh, Anda naik gokar ya, gokar itu kan tertutup ya, beda dengan kalau Gojek kan terbuka, jadi mungkin lebih dianggap berbahaya. Kalau kita orang dewasa, kalau paginya naik gokarnya siang tidak masalah ya, itu kecuali kalau mungkin malam itu mulai gangguan kriminal. Tapi kalau siang bisa juga berbahaya bagi seorang nenek kakek ataupun untuk anak-anak bisa. Lalu mengenai jatuh juga, jatuh itu suatu yang perlu dijaga untuk orang tua dan anak-anak. Mungkin seperti kalau kita punya di rumah itu ada got, bagi kita biasa, mungkin bagi nenek kita itu bahaya. Jadi kalau ke belakang rumah melewati got itu mesti diawasi. Jadi ini kebutuhan keamanan atau keselamatan ini bergantung pada usia. Sekarang kebutuhan sosial. Seorang individu membutuhkan bersosialisasi, membutuhkan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Individu membutuhkan menjalin pertemanan, persahabatan, masuk dalam perkumpulan atau kelompok, komunitas, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau masyarakat. Nah, ini ilustrasinya menggambarkan suatu bentuk pertemanan. Jadi kalau Anda misalnya Anda kumpul-kumpul gitu ya, Anda kumpul-kumpul dengan teman kuliah atau kumpul-kumpul dengan teman masa lalu, teman SMP, teman SMA. Nah, biasanya sepulang dari acara kumpul-kumpul itu Anda merasa bahagia, merasa gembira. Nah, itu suatu hal yang wajar ya, karena itu Anda sedang atau sudah memenuhi kebutuhan sosialisasi yang merupakan kebutuhan manusia. Jadi wajarlah kalau sepulang acara tersebut Anda merasa gembira ataupun bahagia. Lalu kebutuhan keempat adalah kebutuhan status atau harga diri, atau bahasa Inggrisnya disebut self-esteem. Kebutuhan akan status atau dihargai atau mendapatkan harga diri. Jadi maksudnya, jadi kita bisa menyebutnya kebutuhan akan status, atau kita sebutnya butuh dihargai, atau butuh mendapatkan harga diri, atau salah satunya adalah butuh pengakuan. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri dan orang lain. Kalau dari diri sendiri, bentuk menghargai diri sendiri atau bahasa Inggrisnya self-respect, termasuk sikap kepercayaan diri. Jadi ini hal-hal yang bentuk menghargai diri sendiri, antara lain kepercayaan diri. Lalu kalau
dari orang lain. Bentuk penghargaan dari orang lain, respect from others bahasa Inggrisnya. Kebutuhan penghargaan dari orang lain. Contoh pencapaian. Jadi kalau kita mencapai sesuatu gitu, kita kan akan dihargai oleh orang lain. Jadi tadi bentuk pengakuan juga. Lalu yang berikut ini termasuk yang manakah? Termasuk bentuk menghargai diri sendiri atau bentuk minta penghargaan dari orang lain. Ya ini. Jadi misalnya Anda seorang yang senang minum kopi misalnya. Nah ini kalau Anda minum kopi, Anda maksudnya kalau memang Anda suka ya, ini yang saya maksudkan bila Anda memang suka minum kopi. Mungkin orang lain ada yang suka minum jus ataupun minuman yang lain, mungkin teh tertentu gitu. Jadi misalnya ini Anda menyukai minum kopi, maka ini adalah bentuk menghargai diri sendiri. Misalnya Anda sudah bekerja keras, Anda memberi reward itu hadiah ya, atau jadi bentuk menghargai diri sendiri dengan Anda minum kopi dengan makanannya, camilannya, dan tempatnya juga mungkin di kedai kopi atau coffee shop ataupun cafe tertentu gitu. Jadi tempatnya itu juga beda dari yang biasanya. Jadi ini bentuk menghargai diri sendiri. Tapi apakah ini juga merupakan bentuk ingin mendapat penghargaan dari orang lain? Ya bisa juga, karena kalau Anda minum kopi, misalnya Anda minum kopi di suatu kafe yang sudah punya nama gitu, lalu Anda saat Anda minum, teman Anda lewat gitu, lalu waduh hebat nih minum di, nah misalnya gitu. Jadi itu berarti Anda butuh pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kejadian ini Anda minum kopi dengan snack dan tempatnya di kafe yang terkenal, ini bentuk menghargai diri sendiri bisa, dan Anda butuh penghargaan dari orang lain juga bisa. Jadi ini bisa dua-duanya. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau bahasa Inggrisnya self actualization dapat diartikan sebagai wujud atau kebebasan untuk memenuhi harapan, keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri atau keberadaan diri. Ya, jadi ini yang disebut mengaktualisasikan diri itu mewujudkan kebebasan memenuhi harapan diri sendiri terhadap diri sendiri. Jadi dalam hal ini salah satunya
memiliki pandangan yang positif, kreativitas, memecahkan masalah, memaksimalkan kemampuan dan potensi diri. Nah, ini contoh ilustrasinya adalah misalnya Anda bekerja, Anda punya peran, kan tadi disebutkan salah satunya memaksimalkan potensi diri, lalu ilustrasinya Anda bekerja, Anda memaksimalkan potensi diri, lalu Anda memecahkan masalah. Jadi tujuan Anda ini bekerja untuk memecahkan masalah, kan kalau perusahaan punya mempekerjakan Anda, tentunya Anda kan memberikan solusi yang menguntungkan perusahaan. Jadi ini Anda sudah berperan. Jadi kalau mengaktualisasi diri itu Anda berperan, lalu memaksimalkan potensi diri. Yang berikutnya adalah ini ya, misalnya Anda punya hobi menulis. Anda tuangkan ide-ide Anda. Misalnya Anda punya blog. Jadi kalau punya blog itu yang mengisi atau menulis disebut apa? Blogger. Nah, misalnya Anda sebagai blogger, berarti Anda menuangkan ide-ide pikiran Anda. Berarti Anda ini sudah memaksimalkan potensi diri Anda. Jadi ini juga suatu bentuk aktualisasi diri. Ya, ini yang berikutnya, misalnya Anda punya hobi, maksudnya punya kemampuan mengkoordinir atau mengkoordinasi orang lain. Anda menyampaikan gagasan ya, jadi supaya orang lain melaksanakan ide-ide Anda. Jadi ini juga suatu bentuk aktualisasi diri, bentuk memaksimalkan potensi diri. Nah, yang berikutnya, misalnya Anda punya hobi basket, Anda ikut latihan, lalu ikut seleksi, dan mungkin Anda terpilih dalam lomba atau kejuaraan antar universitas dan sebagainya. Jadi ini juga termasuk bentuk aktualisasi diri. Nah, yang berikutnya, misalnya Anda punya hobi mendesain baju. Nah, Anda mendesain orang lain atau membuatkan baju Anda, entah Anda menolong mendesainkan orang lain ataupun Anda dibayar. Ini termasuk dalam bentuk memaksimalkan potensi diri, mempunyai peran, dan ini juga termasuk dalam bentuk aktualisasi diri. Nah, berikutnya adalah bagaimana pendapat Anda terhadap slide berikut ini. Ini adalah kebutuhan keamanan, yaitu tempat tinggal. Ya, ini tadi sudah dilihat, ada suatu bentuk rumah yang standar ya. Jadi untuk tempat berteduh. Tapi bagaimana dengan rumah ini yang bertingkat dan cukup
mengagumkan lah. Bagaimana dengan ini, termasuk dalam kebutuhan apa? Apakah termasuk dalam kebutuhan keamanan juga? Ya, bagaimana pendapat Anda? Lalu kebutuhan fisiologis yaitu pakaian. Nah, ini Anda lihat ya, istilahnya standar ya, tidak sekedar pakaian menutupi tubuh, jadi memenuhi kebutuhan fisiologis. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah ini termasuk dalam kebutuhan fisiologis juga? Nah, selanjutnya bagaimana pendapat Anda terhadap slide berikut ini? Ya, ini adalah suatu restoran ya, rumah makan yang tempatnya outdoor artinya di luar ruangan. Kursinya ya simple ya, cukup bagus juga, walau dari kayu tapi ini punya nilai enak juga dilihat. Lalu suasananya, jadi biasanya kalau anak muda sering ya senang gitu dengan suasana yang outdoor seperti ini. Nah, ini jadi Anda berikutnya Anda lihat ini suatu restoran yang lebih mewah lah. Nah, manakah yang lebih baik? Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan tidak ada yang lebih baik ya. Jadi ini sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Misalnya Anda sedang tadi butuh yang mungkin dengan teman kuliah, ada ingin ngobrol gitu kan, bisa yang tadi suasana outdoor. Kalau ini mungkin untuk acara yang lebih serius bisa, ataupun mungkin Anda ingin merayakan sesuatu, misalnya Anda mendapat penghargaan apa, ataupun Anda lulus, Anda mau makan. Jadi ini makan bersama keluarga, jadi dalam keadaan yang lebih spesial gitu. Jadi bukan secara rutin. Jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang lebih baik lebih jelek, tapi tergantung situasi dan kondisi Anda. Nah, ini bagaimana dengan yang berikutnya? Berikut ini suasananya lebih redup, lebih tenang. Ya, biasanya restoran Jepang ya, suasana seperti ini. Jadi ini juga suatu pilihan. Jadi tadi suasana restoran tadi tidak ada yang lebih baik lebih jelek tadi ya. Jadi ini pilihan Anda, selera Anda ya. Berikutnya ini saya akan membahas mengenai kebutuhan nomor 4 dan nomor 5. Yang atas ini kebutuhan status atau harga diri atau self-esteem. Ini lalu yang bawah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Jadi yang atas kebutuhan keempat,
yang bawah kebutuhan kelima. Ya, jadi ini tadi yang saya bahas tadi, kebutuhan keempat dan kebutuhan kelima. Jadi ini mengapa saya khusus menjelaskan, karena seringkali orang masih bingung kebutuhan keempat, kebutuhan status atau harga diri dengan kebutuhan aktualisasi diri kok hampir sama gitu. Jadi sesungguhnya bagaimana? Apakah memang sama? Ya, sesungguhnya ini berbeda ya. Jadi kalau contoh tadi saya kasih contoh tadi minum kopi gitu, itu kan Anda menghargai diri sendiri ya. Itu tapi kalau yang terasa membingungkan itu kalau yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda ingin nomor 4, kebutuhan status atau harga diri ini, Anda ingin punya peran memecahkan masalah. Jadi Anda di situ mulai agak membingungkannya yang tadi berkaitan dengan prestasi lah. Misalnya Anda ingin memberikan solusi untuk teman-teman gitu. Jadi Anda aktif sebagai aktivis, Anda mungkin aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa, misalnya BEM gitu ya. Anda nah di situ Anda mengaktualisasi diri, Anda mengambil peran, kan kalau Anda memaksimalkan potensi diri itu kan nomor 5. Jadi Anda misalnya sebagai anggota Badan Perwakilan Mahasiswa atau BEM, misalnya Anda, atau apalagi kalau Anda misalnya sebagai ketua BEM, atau kalau SMA ketua OSIS gitu ya, itu bentuk suatu aktualisasi diri dan juga butuh sesuatu yang mendapat penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Nah, di sini mendapat penghargaan dan pengakuan dari orang lain ini, itulah makanya jadi agak membingungkannya itu kebutuhan keempat atau kelima kalau berkaitan dengan prestasi tadi. Misalnya tadi, atau mungkin Anda hobi main basket, Anda ingin memenuhi kebutuhan harga diri ataupun memenuhi atau Anda ingin memaksimalkan potensi diri, itu agak membingungkan tadi kalau yang berkaitan dengan prestasi, apalagi kalau Anda sampai terpilih dalam lomba ataupun Anda sampai menang. Nah, itu berarti Anda kan dapat pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di situ gak membingungkan. Tapi kalau yang berkaitan dengan tadi Anda minum kopi, itu tidak membingungkan ya, itu sudah pasti kebutuhan keempat. Ataupun Anda ingin memanjakan diri, misalnya ke kampus, Anda tidak pakai kendaraan umum, Anda naik gokar gitu, atau Anda, nah itu lebih ke kebutuhan nomor 4 ya, menyenangkan diri sendiri karena lebih nyaman kan Anda naik gokar, lebih menyenangkan, dan juga mungkin mendapat pengakuan dari orang lain juga bisa kan. Anda naik gokar mungkin menjadi lebih bangga atau bagaimana, jadi itu lebih cenderung nomor 4.
ya, atau beli mobil yang mewah, nah itu cenderung nomor 4. Kecuali kalau Anda belinya mobil balap dan Anda memang seorang pembalap, nah itu mulai berkaitan dengan nomor 5 juga, bisa 4, 5. Tapi kalau hanya untuk kenyamanan diri dan dilihat orang, itu lebih ke kebutuhan nomor 4. Jadi sudah jelas ya perbedaannya untuk kebutuhan nomor 4 dan 5. Lalu ini bagaimana dengan Anda? Nah, ini berkaitan dengan tugas ya. Jadi tugas ini Anda menulis di kolom komentar. Jadi tapi sebelum Anda menulis di kolom komentar, tuliskan nama Anda dulu ya. Nama, lalu jawaban dari pertanyaan ini. 1. Bila Anda membeli pakaian bermerek atau branded, Anda memenuhi kebutuhan apa? Ya, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan keempat dan kelima dari teori Maslow ini? Jadi apa yang Anda lakukan ini jawaban dari Anda dari tiap-tiap mahasiswa bisa berbeda-beda ya, mengenai apa yang Anda lakukan ini. Lalu berikan contoh tindakan tersebut. Ya, jadi mungkin tadi untuk kebutuhan keempat kan saya kasih contoh tadi ini ya, misalnya Anda minum kopi gitu kan. Itu kemudian kopi, tapi mungkin ada yang hobinya musik, mungkin Anda Anda tuliskan saja Anda apa, dan yang bawahnya lanjutannya ada berikan contoh, misalnya musiknya apa, musik jazz ataupun mungkin band apa gitu. Atau kalau Anda senang nonton K-pop, Anda tuliskan misalnya contohnya nonton Blackpink misalnya. Kalau Blackpink itu cenderung kebutuhan nomor 4 itu mungkin dua-duanya ya, internal maupun eksternal. Jadi internalnya Anda memang menyukai K-pop, jadi Anda ingin menghibur, menghargai diri sendiri, dan juga mendapat penghargaan dari orang lain bahwa Anda sudah nonton Blackpink gitu. Umumnya kan orang yang nonton Blackpink kan dimasukkan di Instagramnya. Jadi jarang lah orang nonton Blackpink lalu tidak dipamerkan, jarang, kecuali sudah tua ya. Misalnya orang sudah seumur saya, memang bukan buat pamer, itu mungkin saja. Tapi umumnya kalau masih anak muda itu memenuhi kebutuhan keempat. Lalu kebutuhan kelimanya, misalnya Anda mau berperan di mana, mungkin di Badan Perwakilan Mahasiswa, atau mungkin kalau Anda bekerja nanti Anda ingin berperan di bidang apa gitu ya, misalnya Anda jadi tuliskan saja. Jadi untuk hal ini mungkin dari Anda ada yang ingin memenuhi kebutuhan keempat dan kelima tapi belum diwujudkan, tidak apa-apa, dituliskan saja. Misalnya Anda ingin minum kopi tadi mungkin di kafe tertentu tapi belum pernah diwujudkan, tapi masih keinginan, ya tidak apa-apa dituliskan, diberi keterangan juga boleh, misalnya ingin gitu
menginginkan gitu. Jadi belum diwujudkan boleh. Lalu yang kelima, berperannya, Anda ingin berperan di mana? Dan kalau itu belum diwujudkan, misalnya nanti kalau Anda sudah bekerja, itu boleh juga Anda tuliskan juga atau beri keterangan juga ingin bidang apa. Jadi ini tugas yang ini nomor 4 dan 5 ini perannya dan contohnya. Jadi kalau menyukai sesuatu ya mungkin produknya, kalau kelimanya berperannya profesinya apa gitu. Ya, demikian yang sudah disampaikan mengenai kebutuhan manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam.